Halo semuanya, saya Bongga. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang apa itu biografi. Biografi adalah karya tulis yang membahas kehidupan tokoh dari dia hidup sampai dia meninggal. Biografi itu biasanya menulis tentang data pribadi, riwayat pribadi, pekerjaan, prestasi-prestasi yang dicapai, dan juga karya-karya yang dikenang sampai saat ini. Biografi juga memiliki struktur. Yang pertama itu adalah orientasi. Orientasi adalah informasi mengenai latar belakang kisah atau peristiwa tokoh itu yang akan diceritakan kepada pembaca. Yang kedua, itu adalah kejadian penting. Kejadian penting adalah rangkaian peristiwa yang disusun kronologis. Dan yang terakhir, ketiga, adalah reorientasi. Reorientasi adalah pernyataan kesimpulan mengenai rangkaian peristiwa yang diceritakan. Sekilas dari penjelasan biografi yang saya jelaskan, dan setelah itu saya akan menjelaskan sebuah contoh biografi. Dan ini saya akan mengambil sebuah biografi tokoh yang sangat saya idolakan dan sangat saya kagumi sampai pada hari ini. Apakah Anda tahu lagu ini? Pasti kalian tahu apa judul lagu itu. Lagu itu berjudul Twinkle Twinkle Little Star, karya Mozart. Apakah kalian tahu siapa Mozart itu sebenarnya? Ya, jadi Mozart itu adalah seorang komposer dunia dan musisi paling jenius yang mendunia. Juga merupakan musisi yang hebat yang mendunia. Dia lahir di Salzburg, Austria pada tanggal 27 Januari 1756 dengan nama baptis Johannes Chrysostomos Wolfgang Amadeus Mozart, dan mempunyai nama panggilan itu Wolfer. Dia terlahir di keluarga musisi. Ayahnya bernama Leopold Mozart yang merupakan seorang komposer Austria ternama. Ibunya bernama Anna Maria Mozart, dan dia terlahir sebagai anak kedua dari dua bersaudara. Kakaknya yang bernama Maria Anna Mozart yang merupakan komposer. Bakat Mozart memang sudah terlihat dari sejak kecil. Sejak usia 5 tahun, dia sudah bisa main berbagai alat musik, termasuk piano. Bahkan sejak kecil juga, dia sudah bisa menciptakan lagu sejak usianya 5 tahun. Karena kejeniusannya itu sejak kecil sudah terlihat, tak heranlah maka kenapa orang-orang Eropa tersebut menyebutnya dia adalah anak ajaib. Mozart memang sudah terlihat sejak dia masih kecil. Sejak usianya 5 tahun, dia sudah bisa memainkan berbagai macam alat musik, termasuk piano. Dan juga dia sudah bisa menciptakan lagu saat usianya masih seperti itu. Bahkan dia juga mempunyai ingatannya kuat untuk musik. Ada suatu cerita saat dia masih kecil, dia berkunjung ke kota Roma, Italia. Saat dia berada di Katedral Roma, dia mendengarkan seorang pemain memainkan satu potongan lagu. Ya, dia hanya mendengarkan sekali saja. Lalu dia pulang ke tempat asalnya dan memainkan lagu itu sama persis dan tanpa salah. Ya, dia memang sangat hebat. Dan dari cerita itu adalah rekaman lagu yang pertama kali dilakukan panjang sejarah. Itu dilakukan oleh Mozart dan ingatannya terhadap musik itu sendiri. Karena kejeniusannya sudah terlihat dari dia kecil, dia sudah terkenal di Eropa sejak saat itu. Dia sudah melakukan
tur keliling Eropa bersama ayahnya. Dia keliling Eropa ke negara-negara Eropa seperti Prancis, Inggris, Italia, dan sebagainya. Dia bermain musik di depan bangsawan-bangsawan Eropa, bahkan raja-raja terkemuka di Eropa, termasuk Raja Beyern I dari Austria dan juga Raja Louis XV dari Prancis. Itu salah satunya. Oleh karena kejeniusannya itu, maka tak heran dia sejak kecil mendapat julukan sebagai anak ajaib. Salah satu kehebatannya Mozart dalam menulis lagu yaitu dia menulis lagu berdasarkan ingatan dan dari pikirannya sendiri. Dia menuliskannya itu sebelum dia menuliskannya lagi di catatan notbalok. Jadi setelah dia menulisnya dalam ingatannya dia itu menulisnya itu dari awal langsung sampai selesainya. Baru dia menuliskannya itu tanpa dikoreksi, tanpa dia revisi. Tapi walaupun begitu, musiknya tetap terlihat indah dan sangat enak didengar. Itulah salah satu kehebatannya Mozart. Mozart menikah dengan seorang wanita yang bernama Constanze Weber, yang merupakan seorang penyanyi asal Austria pada saat itu. Mereka menikah pada tanggal 4 Agustus tahun 1782 di Katedral St. Stephanus di Vienna, Austria. Walaupun gitu, hubungan mereka tidak begitu direstui oleh ayahnya, Leopold Mozart. Tapi, walaupun tidak direstui juga, hubungannya berjalan cukup bahagia. Mereka dikaruniai 2 orang anak, dan juga mereka juga banyak menghadapi tantangan-tantangan hidup saat perkawinannya. Walaupun gitu, akhirnya Mozart memutuskan untuk mencari nafkah, yang akhirnya membuat dia menjadi seorang guru musik yang mengajar 3 atau 4 orang murid yang merupakan anak orang-orang kaya dari Austria pada saat itu. Juga menginginkan jabatannya di istana Austria maksudnya. Pada tahun 1781 dia juga saat dia menginginkan jabatannya itu, dia harus terlibat dalam mengikuti lomba duet piano bersama saingannya Muzio Clementi yang merupakan seorang pianis berasal dari Italia. Mereka melakukan duet secara informal. Mereka melakukan improvisasi pada pianonya secara individual. Walaupun begitu, dari duet piano itu jelas Mozart cukup dibilang sebagai pemenangnya. Tapi walaupun dia sebagai pemenangnya, keinginannya dia untuk diangkat menjadi seorang jabatan istana tetap tidak tercapai. Karyanya Mozart itu berada pada akhir abad ke-18, itu pada tahun 1784 sampai tahun 1786. Di era-era inilah Mozart banyak menuliskan lagu-lagunya yang terkenal, bahkan berpengaruh di dunia sampai saat ini. Termasuk dalam operanya yang berjudul Le Nozze di Figaro atau bahasa Indonesianya Pernikahan Figaro yang ditulis pada tahun 1786. Opera ini ditulis di Vienna dan ditampilkan di Vienna dan mendapatkan sukses besar. Dan sukses itu lebih besar lagi saat dia menampilkan opera itu di Praha, Ceko. Setelah dia menulis opera ini, dia juga menulis salah satu opera terbesar lagi, yaitu Don Giovanni tahun 1787. Tidak hanya opera juga, dia juga menuliskan lagu buat orkestra juga yang judul Simfoni 35, sampai dia menuliskannya sampai Simfoni 41 yang merupakan salah satu lagu yang berpengaruh di dunia. Dia juga menuliskan salah satu makarya terbesar yang sepanjang masa, yaitu Unclean Night Music dan juga Mars Turki yang dibuat untuk piano. Lagu-lagunya ini mendapatkan sukses terbesar dan membuat dia menjadi salah satu komposer hebat mendunia sampai sekarang ini. Dan karena suksesnya itu, Mozart juga sempat kaya pada saat itu. Bahkan kekayaannya itu bisa dibuat untuk membeli satu apartemen. Begitu, kekayaannya Mozart ini menurun drastis juga oleh karena sifatnya Mozart
yang konsumtif dan juga suka menghamburkan uang. Yang membuatnya juga di akhir-akhir hidupnya Mozart mengalami krisis ekonomi. Dan juga yang lebih sedihnya lagi, karya-karyanya Mozart juga sudah kurang dihargai oleh penduduk Vienna pada saat itu. Dan juga ketertarikan pada karya Mozart saat itu mulai menurun. Walaupun setelah kematiannya dia, ketertarikannya itu mulai menaik lagi, ketertarikan terhadap karya Mozart bahkan sampai sekarang ini. Kebahagiaan terakhirnya itu berada pada saat dia menulis satu lagu opera itu berjudul Magic Flute dan ditampilkan dalam penampilan perdana pada bulan Oktober tahun 1791. Itu adalah salah satu opera terakhirnya. 2 bulan kemudian Mozart meninggal pada bulan Desember tanggal 5 pada tahun 1791. Dia meninggal juga, dia membuat satu lagu terakhir, yaitu salah satu karya religius yang merupakan itu pesanan dari salah satu pangeran di kerajaan. Lagu itu berjudul Requiem in D. Lagu ini memang tidak terselesaikan oleh Mozart dan baru terselesaikan setahun kemudian oleh muridnya yang bernama Franz von Wezel. Kematian Mozart ini juga sebetulnya masih misteri. Apa sebenarnya penyebab kematiannya? Ada teori juga katanya Mozart meninggal oleh karena diracuni oleh Antonio Salieri yang merupakan seorang komposer juga yang hidup sejaman oleh dia, tapi dia sangat iri terhadap Mozart. Yang kedua juga dia ada penyakit pada tenggorokannya. Itu adalah 2 teorinya. Kemudian Mozart sampai sekarang ini masih tidak diketahui lokasinya, bahkan masih misteri. Karena diperkirakan juga pada saat dia meninggal itu musim dingin, musim salju. Ya bisa jadi mungkin kuburannya Mozart itu tertutupi oleh salju sehingga tidak diketahui. Dan teori juga kenapa kuburannya Mozart tidak diketahui juga karena juga saat Mozart meninggal, dia meninggal dalam keadaan miskin. Jadi keluarganya tidak bisa membiayai pemakamannya di pemakaman yang mewah. Nah, akhirnya dia hanya dimakamkan di suatu tempat pemakaman miskin. Dan juga yang lebih sedihnya, keluarganya tidak ikut dalam melayat sampai dia melihat dia dikuburkan. Itu adalah fakta-fakta yang masih diperdebatkan sampai sekarang ini. Selama hidupnya, Mozart menulis lebih dari 700 lagu. Dan lagu-lagunya itu sangat diminati dan banyak disukai oleh orang-orang sampai sekarang ini. Karena lagu-lagunya sangat indah dan sangat ceria. Lagu-lagunya ini juga dipakai buat terapi anak bayi, dan juga ada salah satu mitos katanya kalau mendengarkan lagu Mozart juga bisa meningkatkan kecerdasan seseorang. Itulah fakta-fakta dari musiknya Mozart. Sekilas dari biografi Mozart yang saya jelaskan. Terima kasih.